Ya, sebelum kita bicara tentang pertobatan Pak Jeki, kita sudah terhubung nih dengan sahabatnya Pak Jeki sejak muda, yaitu Pak Robert Mande. Abad. Shalom Pak Robert. Halo Pak Martin. Selamat siang ya Pak. Ya, selamat siang. Iya. Nah, boleh cerita sedikit nih Pak Robert. Bisa berteman jadi sahabatnya Pak Jeki itu gimana kisahnya? Jeki ini kan udah top lah. Cuman saya lebih tua dari dia. Ya pertama itu kenal dulu ya gitu, benar yang Jeki cerita, dia di dunia yang seperti itu dan tidak jauh berbeda dengan saya juga. Datangnya dari dunia sana juga. Jadi kenalnya di penjara Pak dengan Pak Jeki? Kenal pertama di luar. Oh, lalu? Nah, terus ya saya juga kurang lebih sama kayak Jeki, pasien tetap juga dari LPS. Nah, jadi keluar masuk itu ke penjara, keluar lagi. Pak Robert pernah melakukan kejahatan bareng Pak Jeki nggak? Waktu di luar? Apa ya? Bareng sih nggak pernah. Oh, Bareng nggak pernah. Cuman menerima tadahan pernah. Jadi pernah satu kali tahun 2007 kalau nggak salah, itu datang ke rumah. Saya dulu tinggal di Fred Thomas, ya. Jakarta Timur. Nah, Jeki datang ke rumah bawa alat kedokteran, terus dia bilang jualin kalau mobil bolehlah saya jual. Pak Robert pernah masuk di dalam bareng-bareng sama Pak Jeki? Satu kasus sih enggak ya. Oh, kalau satu kasus enggak? Satu kasus sama Jack yang waktu yang alat kedokteran itu aja. Iya. Cuman waktu itu ya seperti yang diceritakan Ricky tadi, itu Pak Tito kemudian itu mendaki sekarang masih jadi Kasubnit di Jakarta Pusat. Jadi pernah sama-sama ditangkap sama Pak Tito nih ya? Kasusnya pernah ditanganin Pak Tito Karnavian yang sekarang Mendagri ya? Iya. Oh, Pak Robert jadi sahabat tuh, Pak Tito. Saya terus. Iya. Iya. Nah, Pak Robert, apa cerita yang paling dikenang waktu sama-sama dengan Pak Jeki? Aduh, banyak sekali ya. Jadi waktu tahun berapa itu? Waktu ekstasi mulai beredar. Jadi lagi marak-maraknya ekstasi itu. Oh, iya. Ya, saya dapat ide juga dari Jeki, ya kan? Gitu. Dapat ide, wah itu mahal ya kan? Begini. Saya kebetulan punya teman, punya saudara di Belanda, di Amsterdam. Ya. Jadi saya telepon. Pesan. Yang Amsterdam sana ngerespon. Kamu datang ke sini kalau mau berangkat ke Amsterdam. Terus sampai sana ya itu main narkoba. Ya. Jadi Ya maaf sudah menjadi inspirasi yang nggak baik buat Pak Robert. Jadi sempat jadi bandar ekstasi. Iya dia. Oh. Iya. Nah, Pak Robert, bagaimana Pak Robert melihat Pak Jeki sekarang ini setelah bertobat? Itu jadi motivasi buat saya juga. Jadi saya harus mengikuti jejak yang muda. Iya. Jadi saya kalau di sama bertobat saya baru
dua tahun yang lalu saya stop semuanya, saya berhenti. Saya pikir juga anak-anak saya kan udah besar-besar, Hmm. tapi Iya, masih iya. buat saya yang belum berumah tangga. Iya. Pak Robert, Jadi ada saya kisah stop. menarik nggak yang menyentuh atau yang membuat sedih selama bersama dengan Pak Jeki? Eh, enggak juga, jadi lucu aja gitu. Oh, berarti selama bergaul Fun dengan aja. Pak Jeki seneng terus ya? Nggak pernah ada masalah. Nah, Kan Pak kalau Robert, kalau ah, Jeki bilang kalau ada masalah besar kita kecilin, ah, yang masalah kecil kita hilangin. Jeki. oh gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Enggak. Nah, eh, gimana komunikasi dengan Pak Jeki sampai sekarang? Masih tetap kontak-kontak? Oh masih. Oh Oh, satu hal saya pernah tahun berapa? Tahun 2000 hmm? Jack udah jadi pengguna juga, bahkan saya juga jadi pengguna heroin. Saya Oh, main bukan ekstasi saja, jadi saya ke Thailand, ke Bangkok, oh, jadi masukin heroin dari sana gitu, hmm, penjahat, ya kan? iya, Akhirnya si Jack sering ke rumah, sharing-sharing gitu. Ada saya juga lama-lama juga capek, ya kan? Saya culik nggak nambah ke rumah sakit ingat? lagi Rumah OD. sakit bener. Ah, Enggak, dibawa ke rumah sakit aja diobatin gitu. oh, Terus udah sakaunya udah hilang, langsung dibawa ke panti rehabilitasi hmm, center. Iya. oke, Tapi disitulah di panti rehabilitasi itu saya eh, banyak belajar. hmm, Ya mentornya ya Ricky juga. Dan ada Pak Tony di situ, Pak Tony Mulya. Bukan, Oh, Tony Tony Makpal. Makpal. oh, Jadi saya datang ke rumah dia, saya lihat, wah dia jadi pecandu heroin juga. oh, Nah, langsung kami doa dan puasa sama Pak Tony Mulya. oh, Nah, setelah itu saya datang ke rumah dia, saya ambil dia, saya bawa ke rumah sakit dulu, dan setelah dari rumah sakit, saya bawa ke rehabilitasi. iya, Setelah dari rehabilitasi selesai. Berarti saya punya tanggung jawab dengan anak beres, kan gitu. Selebihnya Ngana urus sendiri. Gitu. puji Tuhan. Jadi setelah Pak Jeki lahir baru, mengalami pemulihan, dia masih ingat ada satu sahabat yang masih ada di lembah kekelaman gitu ya. Iya. Lalu bergumul, lalu ditolong, dan sekarang Pak Robert bisa menikmati hidup yang sehat gitu ya, dengan anak cucu sekarang gitu ya. Nah, Pak Robert, apa harapan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Pak Jeki lewat pertemuan kita siang hari ini? Kalau Jeki sih udah mantap dia Pak. Puji Tuhan. Banyak jiwa yang menangkap. Amin. Aja. Makasih Jack. Ya. Kapan dari narasumber ya, Bet? Jangan cuma ceritain di kita. Berharap ke depan jadi narasumber. Pak Jeki, silakan kalau ada yang ingin disampaikan ke Pak Robert. Iya. Ya Pak Robert ini kan senior Pak, dia jauh lebih tua dari saya. Ya. Ya sorry to say juga dia menggunakan narkotika waktu itu karena saya juga yang racunin dia. Tapi begitu Jadi ini korban ya? Korban. Korban. Padahal nakalan dia Pak.
Ya setelah dia saya lihat, terus saya datang lagi lihat, wah dia sudah menjadi pecandu bukan cuma sekedar ekstasi, dia sudah hal-hal yang heroin, dan tentu hati saya hancur Pak ya. Iya. Dan setelah itu saya bersama dengan Pak Tony Mulya. Tony Mulya nginjilin dia mental. Oh. Nah akhirnya wah yang seperti ini mesti doa dan puasa nih Ton. Maka saya doa puasa. Begitu saya datang ke rumah dia, saya tanya suruh saya makan terus. Dia tawarin saya makan, saya bilang enggak. Saya bilang saya nggak makan itu. Jeki mau apa kesini? Lo ikut gue sekarang ke rumah sakit. Dia bisa nurut Pak ya. Jadi ya puji Tuhan lah. But ya biarlah Tuhan kasih umur panjang, maka Tuhan masih belum selesai dengan kita semua. Dan berharap kalau Tuhan bisa pakai saya, maka juga Tuhan akan pakai Robert dengan caranya. Jangan pernah berhenti menyerah, but Tuhan nggak pernah nyerah sama kita. Dia akan terus kejar sehingga rencananya jadi dalam hidup kita. Terima kasih untuk jadi memberikan referensi. Cuman kurang smash, mestinya smash aja. Oke, thank you. Nah? Gagap. Ya, kan bukan polisi yang proses verbal, ya kan? Iya, Pak Robert, terima kasih ya untuk partisipasi Bapak hari ini di Diaspora TV. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Robert. Dan berkati. Memberkati juga. Shalom. Amin. Iya. Ini segmen yang sangat menarik. Ya, bagaimana proses yang dialami oleh Pak Robert, Pak Jeki, sehingga bertemu dan bersahabat. Lalu Pak Jeki ingat ini korbannya. Lalu setelah Pak Jeki sehat, sembuh, melayani Tuhan, dia ingat dengan Pak Robert yang pernah jadi korbannya ini. Lalu dia bantu dan diobatin, sehat, dan dilayani dengan baik rohaninya ya. Nah, sekarang kita mau cerita tentang pertobatannya Pak Jeki. Nah, Pak Jeki, bagaimana ceritanya Bapak bisa ketemu dengan Pak Yusuf Roni? Iya, saya ketemu Pak Yusuf Roni, saya ngerti lah sekarang Pak itu pertemuan ilahi juga ya. Jadi, ada rencana Tuhan ada di balik rencana itu Tuhan ya? di balik itu. Okay. Jadi pada waktu itu tahun 78, nah saya karena tindak kriminal tadi dengan peluru di kaki dan di kepala dimasukkan ke dalam LP Cipinang. Dan saya lebih dulu dia ada di tempat itu, nggak lama, beberapa bulan kemudian, ini ada seorang pria muda kecil, tapi sedikit tegas gitu orangnya, bicaranya juga agak sedikit berbeda, masuk di tempat kami di isolasi. Jadi kami ini di LP Cipinang dimasukin ke ke tempat yang isolasi. Ini kelas penjahat kelas berat gitu ya? Berat di isolasi. Iya, berat dan dianggap bisa mempengaruhi yang lain lah. Maka diisolasi. Nah, Pak Yusuf juga termasuk yang diisolasi. Nah, Pak Yusuf itu kebetulan ya sebelah kamar dengan saya. Dan dari situ mulai bergaul, dan karena dia orang baru, terus karena dia lihat saya anak yang paling muda kan di situ, maka dia yang paling ajak komunikasi dengan saya. Dan setelah itu dia tanya-tanya kenapa saya masuk penjara, dan saya mulai cerita bahwa saya melakukan penjambretan, melakukan hal yang jahat dengan bangganya, bahkan saya ketembak peluru petugas nggak mati. Nah tiba-tiba dia ngomong, "Jadi kamu tahu nggak kalau kamu masih hidup sampai hari ini, yang ditembus peluru petugas itu di kepalamu itu, ya kalau bukan karena Tuhan yang memelihara, menjaga kamu dan mengasihi kamu, kamu tuh pasti sudah mati. Dan ini pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan kamu." Dan dia ngomong dengan tegas, cukup tajam. Dia bilang sama saya, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Wah, sesuatu yang nggak pernah saya dengar, Pak Martin. Nah, perkataan itu membekas di hati saya. Nah, dari titik itulah, maka saya terus rapat dengan Pak Yusuf, dekat dengan dia selama waktu ada di dalam penjara. Seperti itu, Pak.
Sempat jadi pengawalnya Pak Yusuf dong? Iya, karena Pak Yusuf ada di penjara waktu itu, maka dia sering ada kunjungan dari orang luar banyak, maka terjadi KKR di dalam penjara. Nah, maka karena kita sama-sama ruang isolasi, jadi setiap Pak Yusuf keluar, ya saya juga ikut keluar gitu, mendampingi. Gitu. Ya karena ada 3 jagoan di situ, ada Tutun dulu zaman almarhum ya, juga ada Patrick almarhum, juga ada Parla, semua itu ya orang-orang yang berpengaruh di LP Cipinang. Tapi begitu Pak Yusuf ada pada masuk gereja semua tuh. Oh. Gitu. Nah itulah awal-awalnya benih yang ditanamkan kepada saya. Gitu Pak Martin. Ini jadi kalau di runut, inilah benih yang pada saat Pak Jeki ingin sembuh. Iya. Ya. Betul. Dan akhirnya mengalami semacam putus asa karena obat-obatan yang konsumsi itu tidak membawa perubahan. Iya. Dan ternyata benih firman Tuhan yang ditabur itulah yang melakukan perubahan yang dalam hidup berbicara saya. langsung gitu ya. Betul. Wow, luar biasa. Nah, apa yang Pak Jeki dapatkan dengan pengenalan dengan Pak Yusuf Roni ini, dengan pribadi Pak Yusuf Roni ini? Ya, dia buat saya sih pertama teman ya, karena satu sel ya. Tapi setelah keluar, karena dia datang ke saya, waktu itu dia datang ke saya, Jack, saya perlu kamu, karena kamu kan mantan tukang jambret katanya. Oh, jadi ini udah sama-sama di luar? Iya. Ketemu di mana tuh? Di rumah sakit, waktu itu saya ada kena permasalahan perkelahian dan saya hampir mati juga waktu itu. Karena perkelahian tertikam badan saya 11 lubang. Dan akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Nah Pak Yusuf baru keluar penjara, dia cari saya dan ada info bahwa saya di rumah sakit. Pak Yusuf dengan almarhum Pak Rombot datang. Oh, Pak CCE Rombot. Iya, datang ke rumah sakit. Dia berdoa. Dia bilang cepat bangunlah. Katanya seperti itu. Bangun gimana masih? Nah sedangkan saya masih perlu proses 2 kali operasi lagi di kaki saya. Nah akhirnya dia berdoa, setelah dia berdoa dan gak lama kemudian setelah 1 bulan saya dirawat di rumah sakit, maka saya sudah boleh pulang dan akhirnya beliau kembali hubungin, telepon dan Pak Yusuf bilang, lo kan mantan jambret katanya, ngerti jalan-jalan. Saya perlu kamu anterin saya deh, bantu saya untuk supirin kendaraan biar saya kalau KKR kemana-mana bisa sampai karena saya nggak ngerti Jakarta katanya gitu. Nah titik itulah maka saya gabung dengan beliau dan saya dengar KKR-nya atau apa semua, cuman ya itu merupakan benih yang ditanam oleh Pak Yusuf. Jadi belum ada gerakan tuh waktu itu ya? Belum ada, cuman tahu terus seneng bisa gabung dengan tokoh KKR Kebangunan Rohani waktu itu. Siapa sih yang nggak kenal Pak Yusuf waktu itu? Dia selalu KKR di mana-mana dan saya selalu kalau ada di Jakarta pasti saya jadi drivernya, nganter-nganter. Ya bangga di situnya aja, seneng di situ. Tapi benih itu belum termanifestasi dalam hidup saya. Oh gitu ya? Iya. Iya. Jadi waktu kita sama-sama di asrama itu belum bertobat itu ya? Oh belum, itu belum. Ya udah punya kerinduan, tahu ya, ketarik ya. Tapi ya itu belum bertobat pada waktu itu. Ya maaf lah Pak Martin, sekolah, semua teman-teman sekolah. Saya mojok tuh. Ya ngerokok kanan kiri, jadi sampai ya cukup meresahkan di situ karena orang tahu bahwa di situ kan sekolah hamba-hamba Tuhan. Itu kok yang itu driver yang kecil tuh ngepus aja. Malunya kadang-kadang ya memang belum bertobat Pak Martin waktu itu, cuma sudah ngerti, tahu, punya kerinduan tuh ke situ, tapi nggak ngerti jalannya. Sampai waktu sekolah saya bilang, Pak saya nggak disekolahin, nggak nyambung lo katanya. Itu tahu sendiri kan, nggak nyambung mau sekolah apa udah antar jemput aja. Ya gitu Pak. Tapi rupanya itu semacam proses pembentukan juga ya Pak Jeki ya? Pak, iya betul Pak. Kalau saya lihat memang karena backgroundnya berbeda, Pak Jeki harus ditangani oleh Tuhan lewat pembentukan yang agak berbeda dengan yang lain. Betul Pak. Gitu ya. Betul Pak. Nah Pak Jeki,
Kapan Pak Jeki memutuskan mulai melayani? Setelah saya peristiwa perjumpaan saya secara pribadi yang saya bilang ya, dari sejak saat itu saya punya satu kerinduan, ada sesuatu yang baru dalam hati saya. Nah setelah itu, setelah saya pulih dan akhirnya saya mau kemana saya nggak ngerti. Maka saya cari kakak saya yang memang sudah ikut melayani. Maka setelah itu saya bilang bahwa saya bertobat nih. Dan bisa nggak ya kira-kira saya mesti kemana? Nah setelah itu. Jadi ini kembali lagi kepada peranan keluarga nih ya? Keluarga. Setelah sekian puluh tahun. Putus hubungan. Begitu bertobat kembali lagi kepada keluarga ya. Nah uniknya keluarga ini juga bertobatnya lucu Pak Martin. Waktu saya dulu bagian ngangkatin alat di UKI Cawang, yang jam 6 pagi harus ibadah, sebelumnya subuh kita udah jam 2 baru dari tengah malam sampai jam 2 kan. Nah itu mobil kan saya bawa pulang ke rumah. Nah bawa pulang ke rumah, nah keluarga saya, kakak saya, keponakan saya lihat, ini apa lagi dibawa si Jeki ini mobil truk-truk begini. Aduh truk aman nggak ya? Warna biru itu. Iya, ini aman nggak ya, isinya apa nih? Waduh. Nah baru saya bilang, ini pelayanan Pak Yusuf, saya jadi drivernya. Masa sih nggak percaya, ayo ikut. Besok pagi-pagi ikut ya, jam 5 kita udah jalan. Nah mereka akhirnya keponakan-keponakan saya tuh ikut. Ke UKI Cawang? Ke UKI Cawang. Gitu, mereka ikut, mereka dengar khotbah, mereka ikut ibadah. Dan setelah itu mereka pulang sendiri. Dan setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, mereka tuh saya jemput Pak Martin. Dan pelan tapi pasti ternyata mereka dijamah. Mereka dijamah Tuhan. Sayanya ya masih. Pak Jeki waktu itu padahal belum bertobat tuh ya? Belum bertobat. Cuman bekerja melayani manusia waktu Tapi itu. bawa keluarga dan keluarga bertobat duluan. Keluarga bertobat duluan akhirnya. Nah mereka bertobat duluan. Ya itulah ya yang terkebelakang. Mereka bertobat duluan. Akhirnya kakak saya juga udah masuk pelayanan semuanya ya, bahkan suami kakak saya juga akhirnya bertobat jadi pendeta juga. Nah akhirnya saya datang ke mereka gitu. Nah akhirnya mereka perkenalkan saya dengan gembala sidang saya hari ini. Nah setelah itu setelah diperkenalkan oleh gembala sidang, ya gembala sidang lihat agak keper-keper juga kan, dia takut-takut juga kan. Tapi dia lihat, dia kondisi, mungkin dia amnesa saya secara rohani, karena karunia membedakan roh tentu dia ada. Dan dia mungkin lihat apakah saya benar-benar bertobat, tapi akhirnya dia punya keyakinan bahwa saya bertobat, maka dia memberikan saya tumpangan. Selama 4 tahun saya tidak lakukan apa-apa, tapi selama 4 tahun itu saya terus baca Alkitab, banyak doa, dan berpuasa yang ya boleh bilang dari 4 tahun itu ya 2 tahun setengah saya doa dan puasa. Jadi terus, sekolahannya Pak Jeki itu di situ ya? Di situ selama 4 tahun tuh memang dikasih rumah tumpangan, dikasih biaya makan yang penting ada, dan setelah itu nggak diapa-apain tuh 4 tahun saya terus baca firman, doa dan puasa. Nggak dilibatin pelayanan? Tidak dilibatkan pelayanan. Tidak dilibatkan. Bisa betah gitu? Bisa betah. Jadi kunci ada, nggak dikunci kayak di penjara ya, kunci ada, dikasih rumah, saya bisa pergi, bisa kemana, sok silakan. Cuman saya nggak dikasih pelayanan selama 4 tahun dan saya nggak kemana-mana. Ya Alkitab bilang jadi tawanan roh gitu loh. Jadi saya terus baca. Dan selama 4 tahun itu ya otomatis saya sih nggak tahu. Akhirnya orang-orang di sekeliling saya lah yang mulai saya lihat sudut pandangannya ke saya juga berubah. Dan akhirnya gembala sidang saya, gembala sidang juga panggil Pak Pendeta Konrad Supit ya? Pak Konrad Supit, iya. Beliau panggil saya dan akhirnya dia bilang, Jack ayo mari jot orang pelayanan. Nah setelah itu, setelah melayani, ya akhirnya saya dapat kesempatan untuk kembali melayani. Ngulang lagi Pak Martin. Kalau dulu pertama ngangkatin alat ke UKI, sekarang ngangkatin alat ke semua cabang ibadah. Dan cara khusus ngangkatin alat ibadah ke Kota Bogor. Yang pada waktu itu jam 6 pagi juga Pak Martin. Jam 6 pagi di Bogor ada ibadah pertama. Jadi saya sama, jam 4 pagi harus bangun, setting alat, berangkat, setting di sana ibadah, selesai ibadah, setting balik kembali lagi ke Jakarta.
Oh. Nah, mulai dari titik itu, Pak Martin. Mulai dari dasar lagi nih. Dasar lagi, ulangan. Mulai dari dasar lagi dalam pembentukan. Ya, buat saya itu sesuatu yang luar biasa, fun ya. Baru sekarang saya ngerti bahwa melayani Tuhan tuh kalau dulu kan ya berbeda lah. Sekarang dengan hati yang sudah baru. Jadi saya pelayanan semua saya lakukan dengan sukacita. Saya lakukan bukan untuk manusia. Saya lakukan untuk Tuhan, abaikan upah yang saya harus dapat. Kenapa? Karena ya udah seneng sih ya hatinya ya. Terus cukup ya, kadang-kadang doa dan puasa. Badan 86 kilo turun jadi 69 kilo. Wow. Orang Pak Ade Manhutu lihat sejak kenapa jadi kurus gini, nggak apa-apa Pak Ade. Lagi banyak doa puasa. Ya buat saya sih nggak ada masalah, dan dari angkatin alat dan pelan tapi pasti terus Tuhan bawa memberikan kepercayaan. Dan akhirnya ya puji Tuhan saya bisa melayani juga sebagai pembicara dan semuanya. Dan akhirnya saya supaya nggak liar, jadi saya ditahbiskan juga menjadi pejabat pendeta melalui jenjang ya. Setelah proses pembinaan, setelah itu baru ada jenjang pendeta pembantu, pendeta muda, baru pendeta penuh. PDP, PDM, dan lalu PDT. Iya, ya puji Tuhan lah, semua itu karena anugerah Tuhan. Dan sempat juga itu pelayanan di Kedutaan Besar Malaysia waktu Natal, dan ini juga di KKR di Tawau, di Anglican. Jadi bukan cuma Pak Yusuf saja yang KKR, saya juga pernah. Waduh, Tuhan ternyata mengangkat Pak Jeki ya ke posisi menjadi perabot yang mulia di Bait Allah. Amin, puji gitu Tuhan. Ya. Dan ini kita bisa saksikan dari pelayanan-pelayanan Pak Jeki yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Pak Jeki pernah kemana aja sih pelayanan khotbah nih? Ya karena keterbatasan bahasa, jadi wilayah pelayanan saya di Malaysia, Pak Martin, karena bahasa masih bisa diterima. Jadi Malaysia ini di Tawau, itu KKR di Tawau dengan bahasa khusus bahasa Malaysia. Jadi saya dari Kuching, Sarawak sampai ke Sabah dan Semenanjung itu boleh bilang saya sudah menginjakan kaki semua ke Malaysia. Dan puji Tuhan semua bisa melayani pekerjaan Tuhan. Selebihnya negara-negara lain, kalau ini kan memang bangsa Malaysia, bangsa di luar kita. Selebihnya ya kalau keluar negeri ya ke gereja-gereja yang berbahasa Indonesia. Kayak ke Hong Kong, ke Vietnam, ya itu berbahasa Indonesia. Iya. Pak Jeki juga saya tahu nih seringkali bolak-balik pelayanan bawa rombongan ke Yerusalem nih ya. Oh iya, ke Israel. Udah berapa kali nih Pak Jeki? Ya, ya puji Tuhan, karena Tuhan tahu saya nggak kepengenan ke tempat-tempat lain ya. Tapi kalau ke Israel merupakan sebuah kerinduan buat saya. Karena di sana juga ya apa yang tertulis di dalam Alkitab kan ada di sana Pak. Jadi saya punya kerinduan yang besar untuk ke sana. Dan akhirnya dari sejak 2008 pertama sekali saya berangkat ke Israel. Dan ya puji Tuhan dari sejak itu hampir setiap tahun Tuhan membawa saya berangkat ke Israel dari sejak saat itu. Wah, berarti udah belasan kali ini ya? Ya, kemurahan Tuhan. Ya tahun ini ya kemarin bulan September juga kembali Tuhan bawa saya ke sana. Israel dibuka. Setelah Israel dibuka, pandemi COVID, Pak Jeki udah kembali. Sudah pergi kemarin sekali, bahwa ada rombongan kecil, kita berangkat ke Israel, yaitu merupakan anugerah Tuhan lah buat saya Pak. Gitu. Ya. Nah Pak Jeki, terlihat di foto-foto nih Pak Jeki banyak juga melayani mereka yang ada di penjara. Apa alasan khusus Pak Jeki melayani teman-teman yang ada di penjara ini? Ya, kalau ini buat saya adalah sesuatu yang khusus bagi saya. Karena saya pernah ngalamin kondisi apa yang mereka alami. Dan saya coba mengarahkan dan memberitahu sesungguhnya di dalam hati mereka tuh yang mereka inginkan tuh sebetulnya kayak gini nih. Artinya seperti ini yang kalian inginkan.
Nah, saya ini boleh bilang ya dengan segala kerendahan hati saya mewakili Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kalian. Tujuan Tuhan menghadirkan kamu ke dalam dunia. Maka itulah kerinduan hati saya. Buat saya lebih nyaman khotbah dengan mereka karena kerinduan saya agar jiwa-jiwa mereka boleh menerima anugerah serta diselamatkan Tuhan. Karena saya ngalamin, karena krisis sekali Pak Martin, mereka orang-orang yang boleh bilang maaf lah sudah pada pintu gerbang maut juga. Nah, saya tahu bahwa penjara juga nggak akan sanggup mampu merubah mereka. Karena penjara juga nggak sanggup mampu membendung pekerjaan iblis yang tidak bisa ditahan oleh tembok. Bahkan semua juga masih, ya sorry dengan kondisi yang ada, bukan menyudutkan pemerintah, tapi fakta ini kan kita nggak bisa juga abaikan. Ada keterbatasan juga pemerintah ya dengan aturan-aturan. Dengan aturan-aturan. Sehingga semuanya juga ada oknum-oknum juga yang itu. Ya saya datang ke sana bersifat kan penanggulangan Pak Martin. Penanggulangan, tapi ya tolong kalau penanggulangannya tidak disertai dengan pencegahan, ya agak sulit ya. Jadi tapi tetap saya nggak lihat ke itu, tapi bagian saya hanya datang ke penjara dan saya bersaksi, membagikan firman Tuhan, membagikan hidup, agar paling tidaklah mereka punya pengharapan sebagaimana saya dulu. Saya pernah dengar firman, dan jika firman pada waktu Tuhan pasti akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Itulah keyakinan saya. Maka sampai hari ini hampir 20 tahun lebih Pak Martin saya melayani ke penjara biar kemana-mana. Bahkan sekalipun saya di Israel, waktu jatah saya di penjara kebetulan Zoom udah ada, maka saya dari Tabga Israel, wah saya nge-Zoom khotbah. Luar biasa. Maaf nih Pak Jeki, mungkin ini pertanyaan yang agak sedikit pribadi. Baik. Pak Jeki punya beban pelayanan di penjara, itu dapat apa sih? Apa ada PK di sana? Ya, PK. Nggak, ini kenapa sampai punya beban 20 tahun? PK-nya berapa sih? Kok sampai semangat banget? Pak Martin. Amplopnya berapa sih? Aduh Pak Martin. Saya pertama khotbah ke penjara kan, saya pikir mereka hanya perlu firman Pak. Tapi ternyata firman terbalik di situ Pak. Dia bilang kalau di luar manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Tapi begitu ke penjara berubah Pak. Manusia tidak hanya hidup dari firman saja, tapi dari roti juga. Gitu. Jadi artinya mereka bukan cuma dengar firman, dia bilang Pak Jeki kayak nggak ngalamin aja. Dengar firman ini kepala berasap-asap Pak Jeki. Tapi 1 jam dengar firman tangki juga miring Pak Jeki katanya. Berarti mereka perlu juga ransum tambahan. Ya memang tidak diharuskan, tetapi maksudnya Pak Jeki harus bawa makanan. Ya harus bawa, ya harus bawa roti gitu. Bukan harus lah, ya tentu 5 ketul roti 2 ekor ikan. Ya Yesus saja bawa roti. Ya supaya menyentuh ya. Jadi kita juga ada bawa untuk mereka ya sekedar makan siang, menu tambahan lah artinya untuk mereka bisa dapatkan sesuatu itu. Ya silakan siapa saja boleh datang tergantung dari kebijakan petugas di tempat itu. Apapun motivasi mereka mau cari ransum kayak sok silakan aja. Yang penting mereka mau datang, terus petugas juga tidak menyalahi dan mereka hadir ya. Sok silakan aja. Jadi setiap kali pergi ke sana paling tidak ada 140. Terus kemarin dari 140 napi narapidana binaan di dalam. Iya, yang harus habis khotbah harus tangkinya harus terisi. Gitu. Jadi memang kita bawa ke situ. Nah, PK sih ya berkat Tuhan bisa berikan dari tempat-tempat yang lain. Oh, jadi sama sekali nggak ada PK di sana ya. Malah Pak Jeki harus bawa berkat yang Pak Jeki terima dari pelayanan di mana-mana begitu betul. Ya, untuk memberkati mereka. Memberkati ya. Wow, luar biasa kan ya. Cuma pindahin aja Pak Martin. Saya dapat dari sini, pindahin aja.
Ya kan bukan dari saya, karena Iya, dari iya. saya I don't have one. Saya nggak punya apa-apa karena saya hidup semuanya berserah kepada Tuhan. Jadi semua yang saya miliki ya semua datang dari Tuhan. Nah ada waktunya juga jika ada Iya, berkat iya. ini ya memang diarahkannya ke sana, ya memang kita arahkan ke sana gitu. Pak. Iya, ini hal yang luar biasa buat God lovers kalau Amin. saudara-saudara mendengarkan pelayanan Pak Jeki di penjara ini pelayanan yang dikerjakan sendiri, ya. Bahkan Pak Jeki harus membiayai pelayanan ini, gitu ya. Tidak ada lembaga atau yayasan yang membackup pelayanannya di penjara. Ini pelayanan pribadi. Nah, bagi God lovers yang mau terlibat, silahkan ambil bagian di dalam pelayanan ini, gitu ya. Nah, Pak Jeki, jika ingin melayani di penjara, apa yang harus diperhatikan oleh seorang pelayan Tuhan sehingga pelayanannya bisa maksimal? Karena nggak gampang loh melayani di penjara, apalagi orang yang belum pernah ada di dalam, gitu. Nah ini masukan dari Pak Jeki buat hamba Tuhan atau jemaat Tuhan yang mau melayani di penjara, yang punya beban melayani di penjara. Silakan Pak. Ya sebetulnya sih lebih mudah dari orang-orang yang tidak pernah mengalami apa yang saya alami. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan membuka jalan ke sana untuk bisa melayani. Yang paling penting adalah satu, fokus kita adalah jiwa. Jadi itu area memang dari situlah Tuhan menyelamatkan saya. Maka fokus saya adalah jiwa, kan God lovers. Jadi ya kita cintai adalah orang-orang yang terbuang. Karena mereka loh yang disejajarkan dengan Tuhan Yesus. Jika kamu tidak membesuk aku dalam penjara, engkau tidak melakukan itu untuk aku. Berarti ya Tuhan pakai orang-orang yang kayak kita lah yang dalam penjara. Ya mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain agak sukar, sulit, dan ya khotbah apa di situ kan. Karena tidak pernah ngalamin, dan ya memang karena hati itu Pak. Jadi saya memang ya kaca nggak bisa lupa kulit Pak, karena dari situlah Tuhan ambil, dan Tuhan itu taruh di hati saya Pak. Jadi boleh melayani kemana-kemana, tapi itu harus. Dan saya bilang kalau memang itu harus, saya tidak punya persyaratan untuk bisa melayani di dalam. Maka Tuhan sendirilah yang membukanya. Akhirnya Tuhan bukakan pelayanan di situ. Bahkan MOU-nya sendiri pun bukan dari kami yang mengajukan, tapi petugas sendiri yang membuatnya, sehingga semua surat udah beres, kami lakukan MOU. Jadi sekarang saya legal, resmi, artinya tidak cuma sekedar diminta untuk melayani, tapi sekarang saya ada surat yang resmi bahwa saya melayani di lembaga LP Cipinang Narkotika. Semua itu mereka kerjakan, dan selanjutnya yaitu kita hadapi mereka ya sama dengan kita menghadapi jemaat di luar. Saya nggak pernah menganggap mereka sebagai orang-orang penjara. Ya penjara kan mereka udah ketangkep, yang lain kan belum, gitu aja kan. Jadi saya melayani mereka adalah jiwanya. Saya nggak anggap mereka sebagai orang-orang yang sakit, saya nggak anggap mereka sebagai narapidana, tapi saya anggap mereka sebagai jiwa-jiwa yang perlu akan kasih Tuhan. Dan pada waktu kita punya hati yang tulus ya melayani dia, maka ya semua persyaratan apa yang harus kita berikan, bagi Tuhan nggak ada perkara mustahil. Jika Tuhan utus kita ke sana, maka dia sertai kita dengan kuasa. Dan jangan takut, dananya juga pasti Tuhan siapkan. Amin. Ini pengalaman langsung Pak Jeki melayani di penjara. Binaan, warga binaan, napi narkoba. Betul. Gitu ya. Nah, Pak Jeki, ini soal pernikahan dan anak-anak. Baik. Nah, setelah melayani lalu bertemu dengan istri. Ya. Nah, bisa cerita nggak tentang ketemu di mana, lalu kok bisa sampai kepada jenjang pernikahan? Ya, saya ketemu istri saya unik Pak. Artinya setelah bertobat kan saya jomblo cukup lama. Nah setelah jomblo cukup lama, akhirnya Tuhan suruh saya menikah. Tapi saya mau menikah dengan siapa? Kirain mau jadi Paulus tadinya. Saya pikir begitu Pak, tapi ternyata tidak ya kan.
Ternyata tidak, ya karena ada nubuatan, kamu disebut imam Tuhan, dinamai pelayan Allah kita, kau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, keturunanmu akan menjadi keturunan dari mana? Padahal saya belum punya istri. Nah, setelah melewati proses termasuk masalah moral, termasuk masalah kepuasan, sesungguhnya puasnya saya tuh ya terima kasih untuk istri yang Tuhan beri. Dan saya sangat mencintai dan menyayangi dia, walaupun kadang-kadang komunikasi kita antara Manado dengan istri saya Tapanuli dengan Boru Batak. Ya, tapi saya tahu dia adalah anugerah Tuhan yang buat saya, sehingga saya bisa terus melayani sampai hari ini, Pak Martin. Karena masa lalu yang kelam, masa lalu yang hancur, masa lalu yang rusak. Nah, tentu Tuhan mau membereskan juga permasalahan moral saya, terus permasalahan kesucian, kekudusan hidup. Nah, itu juga Tuhan ingin membereskan, dan terlebih lagi Tuhan ingin membangun keturunan dari kehidupan saya. Maka ketemunya juga unik, Pak. Begitu saya tahu bahwa saya harus punya istri, karena saya nggak mau jatuh dalam dosa seksual. Artinya kalau saya jatuh lagi dalam dosa seksual, gimana Tuhan? Apa artinya? Artinya dari sampah kembali ke sampah lagi. Betul. Dan kita nggak pernah luput dari sesuatu yang salah. Ya, tapi setelah Tuhan dengar kerinduan hati saya, maka saya doa, Tuhan berikan saya seorang istri. Karena saya nggak bisa cari istri. Maaf, bukan saya nggak sayang sama istri saya. Tapi yang saya sayangi adalah pelayanan saya ke depan. Untuk apa Tuhan selamatin saya? Kan untuk melayani. Dan untuk melayani harus persyaratannya apa? Dan saya nggak mau jatuh dalam dosa seksual. Dan oleh sebab itu Tuhan berikan saya istri sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, kalau pacar sih gampang lah ya, kita bisa cari ya. Kan masih keren juga kan. Tapi bukan itu yang mau kita cari. Istri yang kita cari. Ya puji yang Tuhan lah. Tuhan, ya? Yang dari Tuhan. Waktu itu saya di gereja pas jadi masih youth pastor, ketua pemuda di gereja, dan setelah itu kami buat acara Valentine's Days, dibuat anak-anak muda, dan tiba-tiba ada seorang perempuan di ujung sana, nggak tahu, akhirnya saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah ketemu, akhirnya saya kenal di situ. Begitu saya kenal, aduh, orang Manado bilang tapi hati takuti, cing gitu katanya. Saya cuma tanya, yang benar nih Tuhan, masa dia sih, ya kan? Masa dia sih Tuhan, ya kan? Boleh gak yang lain, ya kan? Loh, masih tawar-tawaran nih? Masih nawar, karena aduh Tuhan gimana nih, ya kan? Bedanya 10 tahun gitu kan? Tuhan gimana beda nih? usia? Beda usia 10 tahun. Tuhan gimana ya Tuhan? Ya cuman dia terus hati saya terus nempel. Nah setelah itu saya mulai membangun hubungan, mulai telepon dia, terus mulai tanya kondisi bla 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 bla. Ya ternyata, maaf boleh saya ngomong ya, ya beda 11-12 rupanya masa lalu latar belakangnya dengan saya. Cuman beda versi aja sih. Akhirnya saya telepon, bangun komunikasi, dan setelah bangun komunikasi langsung saya, dia agak curiga, nggak percaya bahwa saya itu masih sendiri. Kamu pernah cerai gak? Kamu jangan-jangan gimana sih? Ya, dia pikir saya bandot kali kan. Tapi saya bilang saya belum pernah menikah. Kalau masalah dosa sih, masalah saya udah hancur banget deh. Saya udah sekarang nih melayani Tuhan karena anugerah. Nah sekarang saya tidak cari pacar. Saya cari istri. Maukah kamu menjadi istri saya? Saya nggak langsung bilang Tuhan berbicara kamu jadi, nggak gitu Pak. Nggak pakai ayat ya? Oh nggak pakai. Jadi saya langsung bilang, maukah kamu menjadi istri saya, karena saya perlu istri untuk mendampingi saya dan melayani pekerjaan Tuhan. Saya bilang nggak perlu jawab sekarang, ya. Cuman jangan kelamaan, takutnya saya pindah ke yang lain hati. Gitu, ya kan? Itu ada ancaman juga sedikit ya? Enggak, supaya diingat, karena mau pacaran nanti kalau nggak jadi, kalau nggak jadi kan masa sih pendeta milih pacar salah kan, gimana sih? Ya kan, lu denger suara siapa tuh kan gitu, kok nggak jadi, masa pendeta gonta-ganti udah kayak ganti baju sama pacar, kan repot gitu kan. Saya bilang kamu berikan, ya coba 1 minggu, jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti pindah ke lain hati. Jadi 1 minggu kemudian saya tanya, bagaimana
maukah? Dia nggak jawab, cuman dia potong-potong kuku gini, padahal nggak perlu dipotong. Ada saya tahu. Udah kalau mau bilang mau aja. Akhirnya mau, dan kami akhirnya by proses menjalani pernikahan. Ya kami nggak punya siapa-siapa, Pak Martin. I don't have money, ya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya Tuhan. Maka waktu kami ingin putuskan menikah, maka saya ajak calon saya, kita naik doa dan berpuasa. Kita naik doa dan berpuasa, dan setelah itu baru Tuhan tuntun semuanya sampai akhirnya kami menikah, Pak Martin. Oh, puji Tuhan. Tahun berapa, masih ingat? Tahun 2014, 2004, sorry ya, 2004. Oh, 2004. Jadi ini sudah hampir 11 tahun. Sorry. 19 tahun. 19 tahun ya? 19 tahun. Saya menikah dengan istri saya. 2014 ya? Kok 2014? 2014, iya. 2004, sorry. 2004, iya. Tahun depan 20 tahun. Iya, maklum ya, karena nggak pernah ada perayaan sih. Sehingga kita kadang-kadang, iya ya, lupa ya, tanggal 10 bulan Juli. Bulan 7, iya. 2004. Kadang-kadang lupa. Aduh, ulang tahun pernikahan, ya udah lewat deh. Biarin deh, belakang nggak tahu supaya nggak ada biaya keluar. Gitu, Pak. Iya, nggak dirayain tapi selalu dikenang. Gitu selalu ya. dikenang, ya. Amin. Bukan cuma dikenang lah, yang penting kita selalu berdua. Iya. Dan sekarang dengan anak selalu berempat. Puji Tuhan. Ya. Nah, dari pernikahan ini lahirlah 2 anak. Bisa cerita nggak soal anak-anak? Ya, yang satu saya namakan Efraim Manase Mailoor. Efraim Manase Mailoor, yang sulung. Yang sulung. Ya. Ya, itu Tuhan sendiri yang kasih di saya. Artinya Tuhan minta agar saya melupakan sesuatu yang di belakang saya dan terus maju ke depan dan berbuah lebat, tapi tetap rendah hati. Nah, itulah makanya Efraim menjadi contoh buat saya. Nah, selanjutnya anak kedua lahir Yohanes. Nah, begitu saya kasih nama Yohanes, istri saya komplain, kenapa Yohanes? Ya kan, Yohanes Mailoor terlalu, katanya ya nggak gimana. Waduh, saya bilang ini dari Tuhan. Istri saya nggak setuju nama itu. Dan belakangan baru Tuhan kasih kasih nama opanya di tengahnya. Berarti sekarang anaknya Yohanes Alexander Mailoor. Langsung istri saya, boleh tuh, mantap katanya gitu. Nah, Yohanes berarti kan pribadi yang dikasih Tuhan. Jadi satu dari perjanjian lama, satu perjanjian baru. Ya? Lengkaplah sudah. Iya, bicara dengan dokter langsung. Yohanes anugerah dan kasih karunia. Jadi semua itu, anak-anak itu memang, ya itulah dari Tuhan, Pak Martin. Ini foto anak-anak ya? Iya. Sekarang udah tinggi-tinggi ya? Ya, mereka sudah melampaui kami semuanya. Mereka sudah itu di gereja. Mereka ikut melayani juga. Ya, mereka ikut melayani di gereja. Tapi di persekutuan doa kecil yang kami buat, mereka memainkan alat-alat musik. Oh, mereka melayani di musik juga ya? Iya. Nah, kalau Ibu Uli, ya istri Pak Jeki ini, kalau di gereja apa pelayanannya Pak Jeki? Sekarang dia di samping yang paling penting buat dia adalah dia guru sekolah minggu di sekolah, di gereja. Iya. Karena dia tanganin anak-anak sekolah minggu, di samping itu juga dia bertanggung jawab untuk peribadahan yang berjalan sebagai personal in charge di bawah yang mewakili kepala sidang. Jadi dia harus perhatiin semua tempat peribadahan baik sebelum maupun sesudah harus rapih kembali. Namun yang paling penting dia adalah guru untuk sekolah minggu, anak-anak kecil. Nah, ada rencana ditahbiskan jadi pendeta? Siapa? Ibu Uli? Istri saya. Nah, untuk jadi pendeta sih saya setuju-setuju saja, tapi tentu nanti kebijakan dari Pak Gembala sendiri. Jadi kami nggak mengusulkan, tapi kalau kira-kira Pak Gembalanya, wah ini Jack perlu ditahbiskan nih jadi pendeta, ya berarti
itu kehendak Tuhan. Termasuk saya juga kan, saya tidak menawarkan diri saya, kapan nih saya dipejabatin? Enggak. Tapi semuanya mengalir dan gembala bilang, Jack sekolah, Jack ambil semua, dan semuanya berjalan dengan baik. Gitu. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah sampai kepada anak. Apa cita-cita dan pergumulan Pak Jeki? Ya, pergumulan saya untuk anak saya nggak ada lagi lain, Pak Martin, yang saya kasih contoh kepada anak saya, walaupun kami sederhana tapi kami sejahtera. Ya, hidup untuk melayani, dan hasil melayani itulah kami hidup. Jadi melayani bukan cari hidup, tapi kami hidup untuk melayani. Dan di dalam pelayanan ada kehidupan. Ini moto yang luar biasa nih ya. Saya boleh ulang ya. Boleh. Melayani bukan untuk cari hidup, tapi hidup untuk melayani Tuhan. Dan di dalam melayani ada kehidupan. Nah, itu situasi berbeda ya. Ya. Nah, setelah itu anak saya tanya, ya mau kemana? Kalian mau kemana? Saya sih maunya agar kamu S1-nya setelah selesai SMA, kamu ambil yang sekuler dulu. Paling tidak kamu punya ilmu untuk bisa hal-hal yang sekuler. Tapi S2-nya Papa minta harus ke teologi. Ambil teologi. Harus ambil teologi. Wow, nah, itu kerinduan Papa. Tapi selanjutnya, selebihnya kepada anak-anak. Nah, tapi ya puji Tuhan, ternyata anak saya, Pak, aku pasti akan ke teologi. Tapi aku mau disiplin ilmu dulu. Boleh, silakan. Udah yang satu nih memang sudah mau masuk ke kuliah, nanti dia ambil bisnis digital, ya sok silakan saja. Terus kalau dia mau tambah masuk ke komunikasi juga boleh. Tapi anak yang kecil memang mempunyai talenta musik yang luar biasa. Dan kemarin setelah kami berbicara, dan akhirnya saya sempat kasih link ke anak saya, ke Om Rido. Oh, Pak Rido Hehanusa. Ya, coba kamu chatting, Om Rido tanya kampus musik yang baik di mana. Ya tentu Om Rido bilang UPH, wah uang UPH. Papa habis nih. Ya UPH, kan? Uang Papa habis. Ya kan? Cobalah kalau memang Tuhan mau ke sana sesuai talenta kamu, karena anak ini ada nubuatan dia akan menjadi penyembah. Nah tentu ya memang setiap alat musik yang dia pegang jadi bisa, semuanya bisa. Kami kursuskan dia dengan apa yang ada, dan dia sudah ikut melayani, tapi tentu kan dia harus sekolah. Nah, cobalah tanya Om Rido. Nah, Om Rido jelaskan harus ini, harus ini, harus itu. Nah, tentu nanti kita akan sempat janji juga mau ketemu dengan Om Rido agar bisa dapat arahan kira-kira apa yang harus kami lakukan. Itu yang akan masa depan pergumulan ke anak-anak saya. Semoga bisa dapat beasiswa nih, Yohanes. Berharap sih. Berharap ya, namun ya jangan sampai membebani orang-orang yang lain. Ya Pak Rido, Om Rido juga kasih tahu, tergantung dari talenta kamu, sehingga nanti beasiswa ditentukan dari apa yang kamu bisa. Prestasi. Akademis ya. Iya. Baik. Gitu. Nah, untuk menutup bincang-bincang ini, apa yang ingin Pak Jeki sampaikan kepada God Lovers sebagai pendengar daripada talk show ini? Silakan Pak Jeki. Oke, ya kerinduan saya sebagaimana kerinduan yang Tuhan taruh di hati saya, agar kita harus sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan secara penuh hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita perlu menerima perjumpaan secara pribadi, artinya harus hidup menerima baptisan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berbeda, sehingga kita menjalani kehidupan kita bukan cuma sekedar kita datang bergereja, tapi hendaklah gereja itu juga keluar, sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat perbedaan, perubahan yang ada dalam hidup kita. Tapi tentu kita harus tetap santun dengan mereka, tetap sayang, tetap menghormati, dan tidak menghakimi mereka. Nah, untuk itu nggak ada lagi lain. Kita semua harus punya hati Tuhan. Kita semua harus punya iman Tuhan. Kenapa? Karena kan dia sekarang udah di dalam kita. Dia bukan lagi di luar kita, dia sudah ada dalam kita. Jadi ya tolong ya berikan kesempatan agar dia bisa lebih berkembang di dalam setiap hidup kita, agar kitanya semakin kecil, dianya lah yang semakin besar. Yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kerinduan kita Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara. Tapi juga kita harus tahu, kita harus ngerti apa sih kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada lagi lain, agar hidup yang bersaksi. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, agar orang bisa melihat mahakarya Tuhan
yang terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu bertobatlah dengan segenap hati. Amin. Terima kasih Pak Jeki untuk bincang-bincang ini. Kita sangat diberkati lewat bincang-bincang ini, dan saya yakin semua God lovers yang menyaksikan dan mendengar acara talk show dari Diaspora TV ini sangat diberkati lewat kesaksian hidup, proses pertobatan, dan juga kesaksian pelayanan Pak Jeki. Amin. Yang luar biasa. God lovers, terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti talk show ini. Saya Martin Hareva bersama seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Tuhan berkati.